그래서 증가했는데 하나 둘 셋. I'm like hello, 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 where you been all my life? Yeah, 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 yeah. Where you been all my life? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayati Sulawati dengan NIM 312210-200. Saya dari TI 222. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan ilmu logika informatika dalam kehidupan. Di sini yang pertama ada definisi ilmu logika dalam konteks informatika. Di bidang logika yang dipelajari dalam konteks teknologi informatika meliputi studi pemodelan, analisis, peran logika pada komputer. Hal ini mendorong penggunaan logika formal untuk menganalisis, memahami, memvalidasi sistem informasi. Dalam ilmu komputer, logika digunakan untuk mengembangkan metode dan alat untuk pemrograman komputer, desain data, pemrosesan bahasa alami, kecerdasan buatan, verifikasi, perangkat lunak, dan banyak aplikasi lainnya. Logika teknologi informasi terkait erat dengan teori komputasi, matematika distrik, dan etika. Selanjutnya, ada pentingnya ilmu logika dalam pengembangan perangkat lunak dan analisis data. Menggambarkan pentingnya logika dalam analisis data dan pengembangan perangkat lunak adalah kenyataan bahwa ia memberikan dasar yang kuat untuk memahami cara kerja sistem dan mendapatkan kesimpulan yang akurat dari data yang telah dikumpulkan. Di bawah ini adalah beberapa alasan mengapa logika sangat penting dalam kedua bidang ini. Yang pertama, pengembangan perangkat lunak, konsistensi, verifikasi dan validasi, pemrograman logika, pemecahan masalah. Yang kedua, analisis data, pemahaman data, penyaringan dan transformasi data, penalaran data dan kualitas datanya sendiri. Yang kedua yaitu penggunaan ilmu logika dalam pengembangan perangkat lunak, yang meliputi rancangan algoritma yang tepat dan sistematis. Algoritma adalah susunan langkah penyelesaian atau metode untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dan logis. Algoritma memiliki ciri-ciri seperti berikut. Pertama, memiliki masukan dan input. Kedua, memiliki keluaran atau output. Ketiga, menjabarkan langkah yang pasti dan jelas. Keempat, memiliki batasan waktu yang jelas dan terukur. Dalam merancang algoritma yang tepat, ada sistematis dan ada beberapa tahap yang harus dilakukan, seperti memahami masalah yang akan diselesaikan, merancang solusi dengan menggunakan algoritma yang tepat. Berikutnya ada logika program untuk memastikan keandalan dan pemahaman yang baik. Logika program mengacu pada pemikiran yang jelas dan sistematis dalam penulisan kode program, berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan. Yang ketiga ada manfaat ilmu logika dalam kehidupan sehari-hari, yang meliputi mengenali argumen yang valid dan menghindari manipulasi informasi. Argumen yang valid adalah argumen yang benar secara logika dan memiliki presisi yang benar. Sedangkan manipulasi informasi adalah tindakan manipulasi informasi dengan tujuan tertentu. Untuk menghindari manipulasi informasi, kita dapat melakukan beberapa hal seperti memeriksa sumber informasi dan memberikan kebenaran informasi tersebut dan mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Berikutnya ada mendukung keputusan berdasarkan bukti dan fakta yang rasional. Logika dapat membantu kita dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan bukti dan fakta yang rasional. Contohnya ketika kita ingin membeli produk, kita dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang ada mengenai produk tersebut, seperti kualitas, harga, dan kegunaannya. Dengan demikian, kita dapat memilih produk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, yang terakhir, saya akan memberikan kesimpulan, yaitu ilmu logika sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak dengan membantu menganalisis kebutuhan pengguna, merancang algoritma yang tepat, memvalidasi dan memverifikasi perangkat lunak, serta memastikan pemahaman pemrograman yang handal. Saran yang dapat saya berikan, gunakan logika saat membuat keputusan berdasarkan fakta, dan jaga kreatisme Anda dan jangan lupa untuk berpikir secara logis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.